Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu, yaitu mereview majalah Nalar. Setelah saya membaca majalah Nalar, saya tertarik dengan mereview puisi yang berjudul Menjaga Adab di Zaman Digital. Judul Menjaga Adab di Zaman Digital menggunakan teknik AI. Karya Eka Novitasari, SPD, Pembimbing Literasi Kencana Indah 01 Kecamatan Ranca Ekek. Sumber majalah Nalar edisi khusus Tantangan Literasi 1 2026. Alasan, puisi ini sangat bernilai dan penting untuk diulas karena mengangkat isu yang sangat krusial di era modern, yaitu degradasi moral dan tantangan etika anak muda di era digital. Alasan utama memilih karya ini adalah karena pesan yang disampaikan berbentuk nasihat penuh kasih sayang seorang pendidik orang tua kepada anak-anaknya. Puisi ini berhasil mengemas petuah moral mengenai penggunaan teknologi kecantikan hakiki, fokus masa depan dan kerendahan hati dengan bahasa rima yang indah serta mudah dipahami oleh generasi muda. Isi puisi ini berisi kumpulan nasihat dan panduan moral bagi generasi muda dalam mengarungi kehidupan di tengah kemajuan teknologi. Bijak menggunakan teknologi. Penulis mengingatkan bahwa media sosial hanyalah alat. Anak-anak diimbau agar tidak menjadi budak layar yang merusak fokus belajar. Kecantikan hakiki dan penampilan ditekankan agar tidak perlu berdandan berlebihan demi mencari pujian. Cukup tampil rapi dan bersih. Penulis menegaskan filosofi bahwa indah rupa tak menjamin indah budi, dan hati yang bersih jauh lebih abadi. Fokus pada masa depan, menghindari pacaran yang dinilai membuang waktu, dan berfokus mengejar cita-cita demi masa depan yang bermutu, agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Menjaga akhlak kerendahan hati. Penulis mengajak untuk menjaga kehormatan diri, mengamalkan ilmu padi. Kian berisi kian merunduk. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati. Selain itu, lisan harus digunakan untuk kata-kata yang berarti dan menjunjung tinggi akhlak terpuji. Hikmah. Beberapa hikmah dan nilai karakter penting dapat diketik dari puisi ini, meliputi 1. Pentingnya filter diri di era digital. Kemudahan teknologi harus disikapi secara bijak. Jangan sampai gawai mengendalikan pikiran dan waktu kita. 2. Prioritas nilai dalam diri, inner beauty. Penampilan fisik hanyalah sementara, namun kebersihan hati, adab, dan budi pekerti adalah keindahan abadi yang menemukan kehormatan seseorang. 3. Pentingnya menjaga lisan dan kehormatan. Di era media sosial, lisan maupun tulisan harus dijaga agar selalu membawa manfaat dan kebaikan bagi sesama. 4. Kerendahan hati. Kepintaran dan tingginya pendidikan tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik dan adab yang tinggi. Kesimpulan, puisi Menjaga Adab di Zaman Digital merupakan sebuah pengingat yang sangat berharga bagi murid dan generasi muda saat ini. Melalui bait-baitnya, penulis menegaskan bahwa di tengah-tengah derasnya arus teknologi dan modernisasi, adab dan akhlak terpuji tetaplah panduan utama yang tidak boleh tergerus zaman. Karya ini menyimpulkan bahwa anak yang terpuji adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, berfokus mengejar cita-cita, serta menjaga kerendahan hati dan kehormatan dirinya. Lanjut ke tantangan kedua, yaitu mengerjakan LKPD tema jarak dan waktu tempuh. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi
transportasi motor. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06.10 WIB. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.20 WIB. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 10 menit. Soal yang pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Diketahui jarak rumah Andi ke sekolahan 2 km. Kecepatan rata-rata sama dengan 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan? Rumus dan cara pengerjaan. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Karena kecepatannya adalah 1 km per 3 menit, maka waktu 2 km kali 3 menit per kilometer sama dengan 6 menit. Jawaban, waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit. Soal yang kedua, menghitung jarak rumah Siti. Diketahui kecepatan sepeda Siti 100 meter per menit. Waktu perjalanan 15 menit. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Rumus dan pengerjaan. Untuk mencari jarak, rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Jarak sama dengan 100 meter per menit kali 15 menit. Jarak sama dengan 1500. Jawaban, jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter atau 1,5 km. Soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat, mencari jam. Diketahui waktu tiba paling lambat pukul 07.00 WIB. Lama perjalanan 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Rumus dan cara pengerjaan. Untuk mencari waktu berangkat paling lambat, kita kurangi waktu berangkat, waktu tiba dengan lama perjalanan. Waktu berangkat sama dengan pukul 7 dikurangi 25 menit. Cara menghitungnya, pinjam 1 jam dari pukul 7 menjadi 60 menit. Sehingga pukul 7 sama dengan pukul 6, 60 menit. 25 menit sama dengan 06.35. Jawaban, Budi harus mulai berangkat dari rumah paling lambat pukul 6.35 WIB. Jawaban, rumah Edo berjarak 3 km di sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat? Berikan alasanmu. Jawaban singkat. Yang perjalanannya paling cepat sampai ke sekolah adalah Dayu. Cara pengerjaan dan analisis. Untuk mengetahui siapa yang paling cepat, perlu membandingkan waktu tempuh perjalanan mereka masing-masing ke sekolah. Bukan membandingkan kecepatannya. Alasan atau kesimpulan. Data perjalanan Edo. Jarak rumah ke sekolah 3 km. Waktu tempuh 30 menit. Data perjalanan Dayu. Jarak rumah ke sekolah 5 km. Waktu tempuh 15 menit. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di tantangan berikutnya.